Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Dan yang kedua, mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Kemudian yang kedua, menganalisis cara-cara menghambat atau mengurangi korosi. Kemudian yang ketiga, mengajukan gagasan untuk mencegah logam yang ada di sekitar kita. Pengertian korosi. Jadi, korosi secara umum adalah rusaknya benda-benda logam karena teroksidasi yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi secara elektrokimia. Proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasi logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Di besi itu akan teroksidasi, berarti besi sebagai anodanya. Sedangkan oksigen itu sebagai katodanya. Pada besi ada yang menjadi anoda dan yang menjadi katoda, dan seterusnya ada seperti ini. Di potensial reduksi dari besi itu lebih kecil dibanding dengan potensial reduksi dari oksigen. Besi minus 0,44 dan oksigen 0,4. Sehingga karena besi lebih kecil, maka besi yang mengalami oksidasi. Dengan oksigen yang lebih besar, maka oksigen akan mengalami reduksi. Sehingga reaksinya seperti ini. Besi akan teroksidasi menjadi oksida besi, Fe2O3NH2O. Yang ini disebut dengan karat besi. Sehingga bisa disimpulkan logam-logam lain yang mempunyai nilai potensial elektroda lebih besar, lebih besar dari 0,4 akan sulit mengalami korosi. Jadi kalau ada logam yang potensial reduksinya itu lebih besar dibanding dengan oksigen, maka akan sulit mengalami oksidasi. Di contohnya misalnya emas, karena potensial emas itu lebih besar dibanding dengan oksigen, maka emas akan sulit mengalami oksidasi sehingga tidak mengalami korosi. Logam-logam lain yang potensial reduksinya lebih kecil dari udara, dari oksigen, maka akan mudah mengalami korosi. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Kemudian yang kedua, elektrolit. Dan yang ketiga, yang C, permukaan logam yang tidak rata. Dan yang D, yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Air dan kelembapan udara. Di udara lembab banyak mengandung uap air, akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Dan yang kedua, elektrolit. Elektrolit yang bersifat asam, basa atau garam, itu merupakan yang mempercepat korosi. Contohnya air hujan, banyak mengandung asam. Air laut banyak mengandung garam, itu yang akan mempercepat korosi. Dan yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Di permukaan logam yang tidak rata mudah terjadinya kutub-kutub muatan,
yang akan membentuk sebagai anoda dan katoda sulit terbentuk. Kemudian yang D terbentuknya sel elektrokimia. Jika kedua logam berbeda potensial persinggungan pada lingkungan air atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensial lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi. Contoh paku, paku keling yang terbuat dari tembaga akan menyebabkan besi di sekitar paku keling tersebut berkarat lebih cepat. Faktor-faktor yang dapat menghambat korosi. Yang pertama, mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Dan yang kedua, mencegah logam bersinggungan dengan oksigen. Dan yang ketiga, perlindungan katodik. Yang pertama, mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen, misalnya dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen, dengan mengalirkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida itu dapat menyerap adanya gas oksigen di udara. Kemudian yang kedua, mencegah logam lain bersinggungan dengan oksigen, misalnya dengan cara mengecat pagar yang terbuat dari logam supaya tidak mudah korosi, harus dicat. Di kapal laut, karena bersentuhan dengan air supaya tidak mudah korosi, maka perlu dicat secara berkala. Jembatan dan mobil, itu perlu dicat. Dan yang kedua, memberi oli atau minyak, contohnya bagian dari mesin kendaraan, di rantai dari sepeda motor, supaya tidak mudah korosi maka perlu diberi oli. Dan yang ketiga, memberi lapisan plastik supaya terhindar dari oksigen dan udara lembat, maka perlu dibungkus plastik. Contohnya barang-barang dapur, rak piring, kemudian gantungan baju, hanger, itu dibungkus dengan plastik. Dan yang keempat, galvanisasi, yaitu melapisi logam dengan seng. Melapisi logam dengan seng supaya tidak mudah korosi, maka dilapisi oleh seng. Maka nanti seng yang akan korosi, logam lainnya akan terlindungi. Contohnya adalah besi penopang untuk konstruksi bangunan dan jembatan. Itu dilapisi oleh seng. Nanti yang korosi sengnya, bukan logam lainnya. Kemudian yang kelima, electroplating. Pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Contohnya pelapisan dengan logam nikel, dengan krom, untuk keran air, timah, kaleng makanan, dan timbal untuk pipa air minum. Kemudian pelapisan dengan krom, bagian-bagian kendaraan, mesin kendaraan supaya terlihat bagus, velg kendaraan biasanya dilapisi dengan krom, supaya lebih indah dan tidak mudah korosi. Dan yang ketujuh, pelapisan timah atau timah. Maka jika dilapisi dengan timah, maka logam besi tidak akan mudah korosi. Jadi apabila lapisan seng tergores, pada lapisan besi yang dilapisi oleh timah, maka besi A2-nya mulai akan korosi. Karena potensial reduksi dari seng itu lebih besar dibanding dengan besi. Sehingga kalau kaleng makanan itu terbuat dari logam, sedangkan pelapisnya adalah timah, maka tidak boleh tergores. Ketika tergores, maka logam yang dilapisi akan terkorosi. Kemudian yang ke-8, dengan cara cerardising, mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat. Di badan mobil itu di sebelum dicat
dilapisi dulu dengan asam fosfat, supaya tidak mudah korosi. Kemudian yang ketiga, perlindungan katodik. Di logam yang mudah korosi dilapisi oleh logam lain yang potensial reduksinya lebih kecil, biasanya magnesium. Maka ketika dilapisi atau dililiti oleh magnesium, maka nanti yang korosi adalah magnesiumnya. Supaya logam yang dilapisi magnesium tidak korosi, maka ketika magnesium terkorosi habis, maka harus diganti secara berkala. Di contoh dari perlindungan katodik ini misalnya pipa air yang terbuat dari besi, kemudian tiang-tiang listrik yang terbuat dari baja. Itu dilapisi atau dihubungkan dengan magnesium. Itulah di cara-cara yang bisa digunakan untuk menghambat terjadinya korosi. Tugasnya buatlah gagasan atau ide untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi terhadap logam yang ada sekitarmu. Carilah logam yang ada sekitar rumahmu atau di dalam rumahmu itu, buatlah gagasan bagaimana caranya supaya logam yang ada di sekitar rumahmu itu tidak mudah korosi. Buatlah ide atau gagasan yang bisa mencegah terjadinya korosi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.